So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. Apa kabar? Bersama saya Agus Agus. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara menggunakan AVO analog. Nah, AVO-nya yang seperti ada di layar monitor itu cukup familiar. AVO-nya yang mereknya Sanwa itu ada beberapa tipe-tipe AVO, ada banyak jenisnya. Jadi yang penting kamu bisa cara menggunakannya, bisa memahami cara menggunakannya. Satu AVO ini kamu bisa menyesuaikan dengan AVO jenis yang lainnya. Jadi saya akan mempraktekkan untuk menggunakan AVO digital, AVO analog ini untuk mengukur baterai, resistor, sama voltase. Oke, saya menjelaskan yang switch ini dulu. Sini ada tulisan off. Nah, bila ingin mengukur tegangan voltase, kita bisa menggeser switchnya ke arah voltase. Nah, yang ini adalah khusus yang AC, tegangan voltase AC, yaitu arus bolak-balik yang seperti biasa ada di rumah-rumah, di meteran pada lampu-lampu rumah-rumah itu biasa menggunakan tegangan voltase AC. Lalu bila ingin mengukur menggunakan voltase yang DC, kita bisa merubah switchnya ke arah sini. Ini ada tulisannya DC volt, ini adalah DC. Biasanya itu baterai yang seperti ini itu menggunakan DC, dan juga aki juga DC. Juga bila ingin mengukur resistor yang seperti ini adalah satuannya ohm. Jadi kita akan menggeser switchnya ke arah ohm. Nah, ke sini. Nah, lalu cara kalibrasinya itu kita jarumnya paskan di angka yang 0 ini. Caranya seperti ini, seperti ini kita mengubahnya di sini, kita paskan seperti ini. Nah, lalu kita kalibrasi menggunakan 1K ohm. Itu adalah kalibrasinya, patokannya. Jadi pindah di 1K seperti ini, lalu tempelkan jarum antara yang merah ini sama yang hitam. Ini sorry. Oke, seperti ini. Nah, geser ininya, ini harus di arah sini ya, angka yang berapa ini? 0 ya, paskan di 0 biar kalibrasinya bisa pas. Seperti ini, geser yang ini untuk sebagai patokannya itu menggunakan 1K ohm kalibrasinya. Jadi bukan yang di sini atau di sini, tapi di sini. Seperti ini sampai ke 0 ini. Biar nanti dibuat ngukur resistor itu akurat. Wis ya. Oke, sampai pas. Setelah udah mengkalibrasinya, pertama-tama kita harus bisa membaca jarum ini, angka yang ada di jarumnya ini. Nah, ini kan ada banyak yang kosong. Nah, kita harus tahu dulu semua angka-angkanya. Bila kita menggunakan 1050, saya carakan untuk membaca ini saja, skala ini antara yang 250, 50 sama 10 ini.
yang kosong-kosong ini caranya itu membacanya itu seperti ini. Oke, di situ saya sudah menyiapkan untuk memperbesar gambarnya. Yang tadi cembung dan yang ini saya buat lurus saja, nggak apa-apa, sama saja. Yang penting saya akan menjelaskan cara untuk memberi agar kita tahu yang belum ada angkanya ini. Oke, jarum yang pertama 0 ke 50 ini, jadi ada tiga tahap ya, ada 3 beda jarum, 10, 50 dan 250. Ini yang untuk 50 adalah yang angka atas ini yang 250 yang atas, yang tengah ini 50, dan yang 10 ini yang paling bawah. Saya ke yang pertama ini 0 ke 50 ini, rumusnya adalah bilangan berapa yang dijumlahkan sampai 10 kali itu hasilnya adalah 50. Nah, di sini adalah 5 hasilnya. Jadi kita coba saja. 5 kita masukkan 5. Iya namanya. Ya, 5. Terus kedua jadi berarti 10 tambah 5 lagi berarti 15, tambah 5 lagi berarti 20, tambah 5 lagi berarti 25, tambah 5 lagi 30, tambah 5 lagi berarti 35, tambah 5 lagi 40, tambah 5 lagi berarti 45, terus tambah 5 lagi 50. Nah, pas, berarti ini adalah angka yang belum kita ketahui. Nah, kita harus mengetahuinya sendiri ya. Rumusnya adalah yang tadi, bilangan berapa yang dijumlahkan sampai 10 kali itu hasilnya 50. Karena di sini ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Sekarang ke bawah yang ke 10 ini juga sama. Jadi bilangan berapa yang dijumlahkan sampai 10 kali itu hasilnya 10. Nah, di sini adalah 1. Kita coba angka pertama 1, ditambahkan lagi 1 lagi berarti 2, tambahkan lagi 3, 4, lalu 5, tambahkan 1 lagi 6, tambahkan 1 lagi 7, terus 8, 9, 10. Oke, pas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi ini adalah angka bila menggunakan 10 ini. Itu adalah bilangan yang belum diketahui, itu adalah ini. Dan bila kita menggunakan yang 50, kita membacanya juga yang di angka 50 ini. Yang belum diketahui adalah yang ini. Yang dua juga bisa kita ketahui. Jadi sama rumusnya, saya taruh di atas saja. Bilangan berapa yang dijumlahkan sampai 10 kali itu hasilnya 2. Jadi di sini saya mencari, ternyata adalah 0,20. Jadi sama saja. Langsung saja yang ke jarum yang selanjutnya ini. Ini agak berbeda karena ada nilainya. Yang di sini nggak ada nilainya, jadi rumusnya agak beda sama yang ini. Oke, yang kedua ini rumusnya adalah bilangan berapa yang bila dijumlahkan bilangan 50 ini sampai 10 kali itu hasilnya adalah 100. Nah, di sini adalah bilangannya 5, per anu adalah 5. Jadi kita coba kita jumlahkan. 50 ini dijumlahkan 5 berarti 55.
dijumlahkan 5 lagi berarti 60. Dijumlahkan 5 lagi berarti 65. Dijumlahkan 5 lagi berarti 70. 5 lagi berarti 75. 75 dijumlahkan 5 lagi berarti 80. 85, 90, terus 95 baru 100. Nah, berarti pas ya. Berarti berapa? 5 ini kalau ditambahkan sampai 10 kali ternyata hasilnya 100 bila dijumlahkan sama 50 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu caranya. Yang 20 ini juga sama rumusnya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Bilangan berapa yang bila dijumlahkan bilangan 10 ini sampai 10 kali itu hasilnya 20. Nah, di sini adalah hasilnya bilangannya itu 1. Sekarang kita coba untuk menjumlahnya. Saya taruh di atas saja biar enggak terlalu ruwet di sini. 10 tambahkan 1, 11. Tambahkan lagi 1 lagi berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan sini 20. Oke, seperti itu ya caranya ya. Di sini juga sama, jadi rumusnya di tiap kelompok itu beda-beda. Yang di seterusnya itu bisa beda. Jadi kita bisa menyesuaikan antara yang ada angkanya ini sampai ke selanjutnya ini. Itu adalah cara untuk mengetahui angka-angka yang tidak dituliskan di AFO-nya ini. Nah, di sini tidak dituliskan, jadi kita harus mencarinya. Nah, cara mencarinya itu seperti ini. Oke, saya rasa itu untuk mencari angka-angka yang belum diketahui itu saya rasa udah cukup. Caranya seperti ini. Yang lain kamu tinggal menyesuaikannya, karena intinya sama, pada dasarnya sama cara mencari angka yang di jarum-jarum yang belum diketahui itu. Oke, sekarang setelah kita udah tahu fungsi-fungsi switch ini, cara kalibrasinya, dan juga udah bisa membaca jarum yang angka-angka di sini yang belum diketahui. Setelah udah bisa semuanya, tinggal akan saya praktekkan cara menggunakannya, cara mengukur menggunakan AFO analog ini. Saya mulai dengan menggunakan pengukur resistor. Oke, lagi. Oke, pindah switchnya ke arah ohm. Nah, saya taruh di 1. Nah, cara menggunakannya ini, jadi hasil pengukuran itu dikalikan 1 bila kita menggunakan switch yang kali 1 ini. Kalau kita menggunakan yang kali 10, maka hasil pengukuran itu dikalikan 10. Kalau menggunakan yang kali 100, maka hasil pengukuran akan dikalikan 100. Di sini saya akan mempraktekkan untuk yang menggunakan kali 1. Oke, resistor seperti ini. Cara mengukurnya jangan dipegang dua-duanya, pegang salah satu aja. Kadang kalau dipegang dua-duanya berpengaruh pada nilainya kadang-kadang. Oke, di situ tertulis piro. Oke, di situ simbol ohm adalah yang atas sendiri ini. Nah, atas sendiri. Jadi kita membacanya menggunakan angka yang di atas ini. Itu adalah jarum untuk ohm, nilai untuk ohm. Membacanya di paling atas ini.
Itu tertulis 33 ya, 33 karena kita menggunakan kali 1 jadi nggak usah dikali, hasilnya tetap 32. 32 ya, 32. Kalau kita mengukur menggunakan switch yang diarahkan ke kali 10 maka hasilnya akan beda, karena kita main dikalikan 10 jadi seperti ini hasilnya. Nah seperti itu. Situ 1 2 mendekati di sini ya. Di sini antara 2 sama 5. Jadi situ ada 1 2 3 ada apa? Strip yang agak panjang 2. Jadi kita tambahkan satu-satu, jadi 2 ke garis pertama tambahkan 1 sama dengan 3, ditambahkan 1 lagi sama dengan 4, tambahkan 1 lagi sama dengan 5. Jadi antara strip ke garis yang agak panjang itu adalah nilainya 1. Jadi tadi di garis yang pertama, di depan 2 yang pertama, terus lebih dikit. Kita cobakan lagi. Oke, itu jadi 3,2 itu adalah hasilnya, dikalikan 10 sama dengan 32, jadi sama, cuma jarumnya aja yang membacanya berbeda karena ini main perkalian. Yang switch yang ini karena dikalikan 10 jadi hasilnya tetap sama, tapi penunjukan jarumnya berbeda. Tapi kalau dikalikan 10 hasilnya sama. Itu adalah cara mengukur resistor. Saya tidak menyesuaikan dengan nilainya ini karena kalau menjelaskan ini menyesuaikannya maka terlalu panjang videonya. Jadi saya di sini untuk menggunakan cara pemakainya saja. Oke, sekarang lanjut. Yang kedua adalah saya akan mengukur baterai tegangan DC ini. Kita akan pindah switchnya. Saya akan pindah ke DC. Ini adalah DC, voltase DC, arus arah. Saya akan menggunakan, bila kita arahkan ke 10 maka kita membacanya itu di yang angka 10. Nah 10 ke bawah ini, 10 8 6 4, itu adalah cara membacanya itu di situ. Kalau kita mengarahkan ke 50, cara membacanya itu yang di 50, tadi huruf yang di tengah semua, 50 40 30. Bila kita mengarahkan ke 1000 ke 250, itu yang di angka 250. Saya akan coba menggunakan angka yang 10, switch saya arahkan ke 10. Jadi saya membacanya di angka yang 10 ini, di bawah ini. Oke, saya ukur seperti biasa. Yang merah adalah yang plus. Oke, itu adalah hasilnya. Nah, cara membacanya itu karena di situ belum diketahui angkanya, tapi tadi sudah saya tulis angkanya di buku gambar tadi. Nah, kita menggunakan yang 10. Jadi yang 2 ini, yang paling bawah ini, kurang dari 2 ya. Jadi hasilnya adalah tiap garis adalah 0,20, dan yang di separuhnya ini adalah 1. Separuh antara 0 dengan 2 ini adalah 1. Oke, 1 lebih 1,20 40
60 60 20 40 40 60 80 ya, di situ 1,80. Karena kurang satu garis lagi, bila ditambahkan 0,20 lagi maka hasilnya adalah 2. Jadi di sini terdetek 1,80. Gak apa-apa, biasanya memang selisih sedikit antara yang di sini. Voltasenya adalah 1,5. Jadi selisih sedikit. Ini adalah baterai baru, jadi hasilnya lumayan sesuai. Bila baterainya udah soak, maka hasil voltasenya kurang dari 1,5 volt, bisa 1,3, bisa 1 kurang kurang voltasenya. Itu biasanya baterainya rusak, ampernya juga akan berkurang. Oke, sekarang saya menggunakan yang switch yang 50 seperti ini. Jadi cara membacanya juga menggunakan yang 50. Oke, saya ukur lagi. Oke, di situ yang 50, berarti yang 10 ini, yang huruf yang di tengah ini cara membacanya. Tadi diketahui, oke, tadi diketahui yang 50 adalah, yang 10 ini adalah yang ini, satu garis adalah 1, bilangannya adalah 1. Di situ ada 2 garis, jadi 2 volt. Cara membacanya di sini 2 volt. Ini mungkin kalibrasinya kurang bagus. Dua volt, jadi masih bagus, masih layak baterainya ini. Ini adalah cara mengukur baterai yang skalanya 10 dan 50. Jadi jarumnya akan berbeda-beda, tapi kita berpatokan pada yang hurufnya ini. Skalanya 10, menggunakan yang 10 yang di bawah, yang 50 di tengah, dan yang 250 yang di atas. Oke, sekarang kita selanjutnya untuk mengukur voltase yang tegakannya adalah AC, voltase AC arah bolak-balik. Kita akan mengukur stop kontak. Stop. Oke, di sini saya sudah sampai di stop kontak, depan stop kontak. Oke, di sini saya akan tinggal mengarahkan switchnya ke arah 250. Jadi di sini AVO analog ini agak sensitif. Bila kita mengukur tegangan 220, maka kita menggunakan skala yang di atas 220, yaitu 250 atau yang 750. Bila kita mengukur menggunakan yang 50 atau 10, maka AVO ini akan fuse-nya akan putus. Nah, fatalnya itu tidak fuse-nya aja yang putus, jadi mesinnya juga ikut rusak. Jadi harus berhati-hati menggunakan AVO analog ini. Kita menggunakan yang mengukur 220, jadi kita arahkan yang lebih besar dari 220, yaitu 250, dan cara membacanya adalah yang angka 250 ini. Oke, langsung saja. Oke, seperti itu. 200, antara 200 sama 250 adalah berarti 225 itu bila di tengah, terus itu lebih berarti 200. Oke, di situ saya cari tahu ternyata angkanya satu garis adalah 5.
Jadi kita tinggal membacanya 200 210 20 30 30 40 ya, 240 di sini. Gak apa-apa, berarti 240 itu masih masuk tegangan voltase yang 220. Oke, jadi bila kita menggunakan skala yang 750 ini, maka jarumnya menunjukkan angka yang berbeda. Jadi biasanya ke sini. Nah, tinggal hasilnya kamu baca, terus kamu kalikan 3. Itu adalah hasil yang sebenarnya. Kenapa? Karena 750 di sini enggak ada. Yang 750 ini. Jadi cara membacanya itu 250 ini adalah 3 kalinya 750. Jadi hasilnya kamu kalikan 3. Itu adalah hasil yang sebenarnya. Biasanya ini digunakan membaca untuk mengukur voltase yang 380. Jadi yang 380 ini kita tidak bisa mengukur yang menggunakan skala 250 ini karena kekecilan. Jadi kita menggunakan yang 750. Terus hasilnya ini kamu kalikan 3 karena kita membacanya menggunakan skala yang 250. Oke, itu adalah cara menggunakan AVO analog ini. Nah, sekali lagi kamu harus hati-hati dalam menggunakan ini, terutama untuk mengukur tegangan yang AC ini, karena bila kita salah maka fuse akan putus dan bisa juga mesinnya akan rusak bila salah menggunakannya. Saya rasa sudah cukup, dan bila kurang paham, karena saya menjelaskan di sini juga gak bisa terlalu lama karena videonya nanti terlalu panjang. Jadi nanti kalau kamu masih belum paham, kamu tanyakan di kolom komentar video, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, itu saja dari saya, biar gak lama-lama videonya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.